Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini, yaitu malam Ahad tanggal 13 bulan Muharram tahun 1443 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Quran dari kitab Tafsir Ibnu Katsir yang diringkas Fadilatul Syekh Abu Anas Muhammad Ibnu Musa Al-Nasr rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melindungi kita dan menjaga kita di jalan menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memperbaiki niat kita dan memperbaharui semangat kita, serta menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, kita akan mengkaji ayat 234 dari surat Al-Baqarah. Dan ayat ini sangat penting karena banyak sekali kaum muslimin yang awam tentang permasalahan yang akan disampaikan. Maka harap diperhatikan, kemudian disampaikan kepada yang lainnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina yutawaffawna minkum, dan orang-orang yang meninggal di antara kalian, wa yadharuna azwajan, dan mereka meninggalkan istri-istri, yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Maka diwajibkan bagi istri-istri tersebut untuk menunggu masa iddah mereka 4 bulan 10 hari. Jadi wanita yang ditinggal mati
oleh suaminya, mereka wajib melalui masa iddah, yaitu 4 bulan 10 hari. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, "Hada amrun minallah." Ayat ini perintah dari Allah. Lin-nisa'i allati yutawaffa anhunna azwajuhunna, kepada wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, an ya'tadidna arba'ata ashhurin wa asyra layalin, supaya mereka melalui masa iddah 4 bulan 10 hari. Apa hikmahnya 4 bulan 10 hari? Disebutkan oleh ulama salaf bahwasanya hikmahnya yaitu 4 bulan 10 hari adalah ditiupkannya roh ke janin, ke dalam janin. Jadi wanita yang mengandung itu kapan ditiupkan ruh? Setelah apa? 4 bulan. Bahkan ditambahkan 10 hari. Jadi kalau sudah 10 hari diketahui bayi ini bergerak atau tidak. Ala kulli hal, yang penting kita mengetahui bahwasannya wajib bagi wanita untuk melalui, yaitu wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, melewati masa iddah 4 bulan 10 hari. Wa hadzal hukmu yashmalu zawjati admal khula bihinna wa ghairal madkhuli bihinna bil ijma'. Dan hukum ini berlaku bagi wanita yang sudah dikumpuli suaminya atau yang belum dikumpuli suaminya. Jadi wanita dinikahi, kemudian baru akad nikah, belum disentuh oleh suaminya, suaminya meninggal dunia, maka masa iddahnya juga sama, yaitu 4 bulan 10 hari. Dalilnya mana? Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Anna Ibnu Mas'udin su'ila an rajulin tazawwaja imra'atan. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ditanya tentang seorang laki-laki yang menikahi wanita. Famata anha walam yadkhul biha walam yufrid laha. Setelah akad nikah, suami meninggal dunia, sedangkan istri belum dikumpuli, belum diberikan maharnya. Apa hukum wanita ini? Jadi baru saja dinikahi, kemudian setelah akad nikah suaminya meninggal dunia. Apakah dia harus melewati masa iddah dan dia belum dibayarkan maharnya, dan suaminya ini punya harta banyak? Apakah dia harus mendapatkan apa? Warisan? Abdullah bin Mas'ud tidak tahu. Abdullah bin Mas'ud berkata, aku tidak tahu. Wallahu a'lam. Fataraddadu ilaiha miraran fi dzalika. Akan tapi mereka bertanya terus kepada Abdullah bin Mas'ud. Bagaimana ini Abdullah bin Mas'ud
engkau imam besar kaum muslimin, tidak mau menjawab masalah ini. Faqala, maka Abdullah bin Mas'ud berkata, aqulu fiha bi ra'yi, maka aku menjawab dengan pendapatku. Fa in yakun shawaban fa minallah, jika benar itu dari Allah. Wa in yakun khata'an fa minni wa minasyaitan, jika aku keliru maka pendapat tersebut dariku dan dari syaitan. Wallahu wa rasuluhu bari'ani minhu, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari pendapatku. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, lahas sadaq kamilan, wanita tersebut mendapat mahar sempurna. Laha sadaq mitlaha la waqsa wala syatat, tidak dikurangi, tidak dilebihkan. Wa 'alaihal iddah, dan dia wajib melalui masa iddah. Berapa masa iddahnya? 4 bulan 10 hari. Walahal miras, dan dia berhak mendapatkan apa? Warisan sama dengan istri-istri yang lainnya, tidak dikurangi sedikit pun. La waqsa wala syatat, tidak boleh dikurangi dan tidak boleh dilebihkan. Kemudian faqama Maqil ibnu Yasar al-Ashja'i, sahabat Maqil ibnu Yasar langsung berdiri. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada bihi fi Buru' binti Washiq. Maqil, seorang sahabat, berkata, demi Allah, aku bersaksi, Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan seperti apa yang engkau putuskan, wahai sahabat Abdullah bin Mas'ud. Fa fariha Abdullah bidzalika farahan syadida, maka Abdullah bin Mas'ud sangat bergembira. Kenapa? Karena fatwanya, karena pendapatnya sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan. Jadi faham ya? Dengan demikian, wanita atau istri yang ditinggal mati oleh suaminya, masa iddahnya berapa? 4 bulan apa? 10 hari. Ini hukum berlaku kepada wanita yang sudah dikumpuli suaminya atau belum dikumpuli suaminya. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir berkata, wala yakhruju min dzalika illal mutawaffa anha zawjuha wa hiya hamilun fa inna iddataha biwad'il haml. Dikecualikan dari hukum ini adalah wanita yang sedang hamil. Wanita yang sedang hamil apabila suaminya meninggal dunia, maka masa iddahnya berapa? Sampai apa? Melahirkan. Kemudian fa inna iddataha biwad'il haml. Jadi wanita yang hamil, kalau suaminya meninggal dunia, maka masa iddahnya sampai dia apa? Melahirkan. Walau lam tamkuth ba'dahu siwa lahdah, walaupun suaminya ini meninggal, yaitu baru saja, baru meninggal kemudian dia melahirkan, maka masa iddahnya adalah ketika dia apa? Melahirkan. Li umumi qaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahunna, dan wanita-wanita yang hamil masa iddahnya sampai mereka melahirkan. Wa kana Ibnu Abbas yara anna 'alaiha an tatarabbasa bi ab'adil ajalaini minal wad'i aw arba'ati ashhurin wa ashr lil jam'
bainal ayatain. Abdullah bin Abbas, sahabat yang mulia, berpendapat. Jadi perhatikan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berpendapat, wanita yang hamil jika ditinggal mati suaminya, masa iddahnya satu di antara dua. Jika hamilnya ini masih muda, baru hamil, kemudian suaminya meninggal dunia, kata Abdullah bin Abbas, ini pendapatnya Abdullah bin Abbas, maka masa iddahnya sampai dia melahirkan. Kalau hamil apa? Muda. Kalau wanita yang hamil, yaitu hamil tua, kata Abdullah bin Abbas, wanita yang hamil tua, kemudian suaminya meninggal dunia, maka masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Ini kata Ibnu Katsir sebenarnya pendapat yang bagus jika tidak ada dalil yang menyelisihi. Akan tetapi tidak demikian. Maka diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwasannya yaitu ada seorang wanita yang namanya Subai'ah. Subai'ah al-Aslamiyah. Ditinggal mati, tufiya anha zawjuha. Suaminya meninggal dunia, yaitu Sa'ad ibnu Khawlah, meninggal dunia ketika haji wada bersama Nabi SAW. Dan istrinya namanya Subai'ah al-Aslamiyah, sedang hamil tua. Kemudian falam tanshab an wada'at hamlaha ba'da wafatihi. Tidak lama kemudian, setelah suaminya meninggal dunia, Subai'ah ini melahirkan. Tidak lama, yaitu gak sampai bulan-bulanan, baru meninggal dunia, kemudian dia melahirkan. Setelah itu fawada'at ba'da hamlaha ba'da layalin. Diriwayatkan bahwasannya Subai'ah melahirkan setelah beberapa hari, gak sampai 1 bulan, gak sampai beberapa pekan, beberapa hari melahirkan. Kemudian falamma ta'allat tahurat min nifasiha tajammalat lil khuttab. Setelah nifas, maka Subai'ah ini berhias supaya menerima lamaran orang-orang yang ingin melamar. Fadakhala 'alaiha Abu Sanabil. Abu Sanabil masuk ke rumahnya Subai'ah. Faqala laha, Abu Sanabil berkata, mali araka mutajammilah. Kenapa aku melihatmu berhias? La'allaka tarjina nikah. Jangan-jangan kamu ini ingin nikah. Wallahi ma anti binakihin hatta yamurra alaiki arba'ata asyhurin wa asyr. Demi Allah, kamu tidak boleh menikah sampai, yaitu melewati masa 4 bulan 10 hari. Kemudian Subai'ah berkata, falamma qala li dzalika jama'tu alayya thiyabi, jama'tu ala thiyabi hatta amsaitu. Kata Subai'ah, aku langsung ambil pakaian, di sore hari aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'altuhu an dzalika. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah benar ya Rasulullah yang dikatakan oleh Abu Sanabil? Fa'aftani, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berfatwa kepadaku, bi anni qad halaltu hina wada'tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepadaku bahwasanya aku halal menikah semenjak aku melahirkan, bukan ketika suci dari nifas. Bahkan semenjak melahirkan aku sudah apa? Boleh menikah. Wa amara bitazwij wa amarani bitazwij in badali. Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu mengizinkan aku menikah jika aku
yaitu menginginkannya. Abdullah bin Abbas tadi berfatwa, wanita yang hamil tua masa iddahnya berapa tadi? 4 bulan 10 hari. Kalau hamil muda, yaitu sampai apa? Melahirkan. Setelah Abdullah bin Abbas disampaikan hadisnya Subai'ah, raja'a, Abdullah bin Abbas kembali kepada dalil. Allahu Akbar. Demikian para sahabat. Kemarin Maqil, sekarang Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ketika dikabarkan hadisnya Subai'ah, raja'a ila hadisi Subai'ah, maka Abdullah ibnu Abbas yaitu kembali. Jadi fatwanya yang pertama ditarik dan dia kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga murid-muridnya Abdullah ibnu Abbas ketika ditanya tentang wanita yang yaitu hamil tua, kemudian suaminya meninggal dunia, berapa masa iddahnya? Mayoritas ulama, bahkan semua ulama kaum muslimin berpendapat bahwasanya masa iddahnya ketika dia apa? Melahirkan. Demikian. Kemudian kita lanjutkan. Allah Ta'ala berfirman, "Fala junaha 'alai fa idza balagna ajalahunna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf wallahu bima ta'maluna khabir." Apabila mereka, yaitu wanita-wanita yang ditinggal mati suaminya, sudah melewati masa iddahnya, maka tidak mengapa bagi kalian untuk berbuat sesuatu dengan mereka dengan cara yang ma'ruf. Tidak mengapa melamarnya, tidak mengapa menikahinya apabila sudah selesai masa iddahnya. Wallahu bima ta'maluna khabir. Sesungguhnya Allah dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Kemudian pembahasan yang penting. Al-Imam Ibnu Katsir berkata, yustafadu min hadha wujubul ihdad alal mutawaffa anha zawjuha muddata iddatiha. Dari ayat ini diambil pelajaran, yaitu wajibnya berkabung, wajib al-ihdad, wajib berkabung, yaitu bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Berkabung yaitu selama masa iddahnya. Lima thabata fi sahihain, berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Ummi Habibah dan Zainab binti Jahsh, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda ala mayyitin fawqa thalath illa ala zawjin arba'ata ashhurin wa ashra. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung atas kematian seseorang lebih dari 3 hari, baik itu anaknya ataupun orang tuanya ataupun saudaranya ataupun keluarganya. Wanita diizinkan berkabung yaitu cuma apa? 3 hari saja, kecuali apabila yang mati suaminya, maka diwajibkan berkabung 4 bulan 10 hari. Diwajibkan berkabung 4 bulan 10 hari. Dan ketika berkabung tidak boleh memakai perhiasan, tidak boleh memakai minyak wangi, walaupun di rumahnya nggak boleh memakai minyak wangi. Tidak boleh memakai baju yang bagus,
yaitu baju yang berwarna-warni, tidak boleh warna kuning atau warna merah, kecuali baju yaitu yang biasa saja. Dan juga tidak boleh memakai celak, tidak boleh memakai pacar. Maka dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud, al-mutawaffa anha zawjuha la talbasul mu'asfar. Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya tidak boleh memakai baju yang al-mu'asfar. Mu'asfar adalah baju yang yaitu warnanya dari za'faron. Jadi mu'asfar itu dicelup dengan za'faron sehingga warnanya kekuning-kuningan atau kemerah-merahan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walal mumasyaqah, tidak boleh memakai baju yang warnanya merah. Walal huliyah, tidak boleh memakai perhiasan, anting, cincin, kalung, jam. Wala takhtadib, janganlah memakai pacar, hina. Wala taktahil, dan janganlah yaitu memakai celak. Memakai celak saja tidak boleh. Diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari Ummu Atiyah, wala talbas wala tamassu tiban, janganlah memakai minyak wangi. Tidak boleh memakai minyak wangi walaupun tidak keluar, karena dia sedang sedang berkabung. Kecuali illa tiban inda tuhriha, kecuali memakai minyak wangi apabila suci dari haid, yaitu dioleskan di bagian intimnya. Wanita yang suci dari haid sunnahnya mengoleskan minyak wangi di bagian kemaluannya. Itu saja. Karena wanita tersebut dalam keadaan berkabung. Tidak boleh pula keluar dari rumah untuk sholat berjamaah atau untuk hari Jumat atau untuk menghadiri pengajian, tidak boleh. Bahkan untuk haji dan umrah tidak dibolehkan. Maka diriwayatkan bahwasannya Umar ibnul Khattab mengusir wanita dari Baidah. Jadi wanita yang ditanya siapa yang suaminya meninggal dunia, sekarang masih masa berkabung, kemudian disebutkan fulana, diusir oleh Umar, pulang, nggak boleh keluar, tidak boleh keluar dari rumahnya illa li darurah, kecuali karena darurat, beli makanan, belanja, bukan shopping, bukan ke mall. Jelas ya? Tidak boleh. Jadi harus di rumah saja. Harus di rumah saja. Ada hadis yang cukup panjang kita bacakan, yaitu Furai'ah. Furai'ah ini saudarinya Abu Sa'id Al-Khudri. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu meminta izin pulang ke keluarganya. Suaminya meninggal dunia, dia izin pulang ke rumah keluarganya karena suaminya meninggal dunia, dan suaminya ini miskin, tidak meninggalkan nafkah. Apakah dia boleh yaitu pulang ke rumah orang tuanya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkannya. Qala na'am, iya, silahkan. Kemudian Furai'ah berkata, fansaraftu, aku pun keluar. Ketika aku di masjid, dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika aku melewati masjid atau di jalan dekat masjid, aku dipanggil.
Maka Nabi SAW bertanya lagi, kaifa qulti? Bagaimana tadi kamu mengatakan apa? Faradatu alaihil qissah. Aku ceritakan, ya Rasulullah, suamiku ini meninggal dunia, dia terbunuh, dia tidak memiliki harta, aku tinggal di sana sendirian. Apakah aku ini boleh diizinkan pulang ke rumah orang tuaku? Kemudian Nabi SAW berkata, umkuthi fi baitika hatta yablughal kitabu ajalah. Tinggallah di rumah suamimu. Tinggallah di rumah yang suamimu kamu meninggal dunia. Tinggallah di rumah situ. Jangan keluar sampai 4 bulan apa? 10 hari. Jadi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya tidak boleh kelayapan. Maka jangan mengambil suri tauladan artis. Artis itu ketika suaminya meninggal dunia, Masya Allah nangis, aku kepingin menyusul, sebentar lagi aku ingin menyusul kamu. Baru 1 pekan wis jalan-jalan wisan, siap menerima pinangan dan seterusnya. Ini tidak dibenarkan. Maka Nabi SAW memerintahkan, yaitu Furai'ah tadi, adiknya atau kakaknya Abu Sa'id Al-Khudri, tinggal di rumahnya, tinggal di rumah suaminya sampai selesai apa? Masa iddahnya berapa tadi? 4 bulan 10 hari. Kemudian di antara hadis yang lain, an Ummi Salamah, dari Ummu Salamah, anna imra'atan, bahwasannya ada seorang wanita qalat berkata, ya Rasulullah, inna ibnati tuwfiya anha zawjuha. Ya Rasulullah, anakku ini, putriku ini ditinggal mati oleh suaminya. Kemudian waqad ishtakat ainuha afanakhuluha, matanya ini sakit ya Rasulullah, apakah kami boleh memakaikan celak kepadanya? Qala la, tidak boleh. Kemudian ditanya lagi 2 kali 3 kali, ya Rasulullah, matanya ini sakit, apakah boleh memakai celak ya Rasulullah? Qala la. Tsumma qala, kemudian Nabi SAW bersabda, innama hiya arba'atu ashhurin wa ashrun, itu sampai 4 bulan apa? 10 hari baru dibolehkan memakai celak. 4 bulan 10 hari ini kemuliaan bagi wanita. Kenapa? Karena di zaman jahiliyah, jadi di zaman jahiliyah ini lebih mengerikan. Wanita apabila ditinggal mati oleh suaminya, 1, dia ditempatkan rumah yang terpencil, pengap, ditaruh di gubuk di situ. Kemudian selama 1 tahun tidak boleh ganti pakaian, tidak boleh ganti pakaian, tidak boleh keluar selama 1 tahun. Kemudian kalau sudah jadi buang kotoran di situ, haid di situ, nggak boleh keluar kemana-mana sampai selama 1 tahun. Apabila melewati 1 tahun, kemudian dia datangkan burung merpati atau ayam atau keledai, dipakai mengusap, yaitu badannya wanita tersebut. Maka tidak ada binatang yang digunakan mengusap kecuali meninggal dunia karena busuknya bau wanita tersebut. Maka di sini Al-Imam Ibnu Katsir berkata, qalat Zainab bintu Ummi Salamah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Zainab bintu Ummi Salamah, Zainab ini berarti anak tirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zainab bercerita, kanatil mar'atu idza tufiya anha zaujaha dakhalat hifsan. Dahulu di zaman jahiliyah, wanita apabila ditinggal mati oleh suaminya masuk rumah kecil, yaitu gubuk kecil khusus. Wala bisat syarra thiyabiha, pakai baju yang paling tidak bagus.
Wala tamassatiban wala syai'an, tidak boleh pakai minyak wangi, tidak boleh apapun, enggak boleh mandi, enggak boleh apa-apa, buang kotoran di situ, haid di situ. Kemudian hatta yamurra bihasana, sampai 1 tahun. Tsumma takhruju, baru boleh keluar. Fatuqa ba'ratun fatarmi biha. Kemudian setelah 1 tahun dilempari kotoran onta. Demikian orang jahiliyah. Bagaimana wanita dihinakan seperti itu? Tsumma tu'ta bidabah, kemudian dibawakan binatang, himar, keledai atau kambing atau burung. Fataftaddu bih, digunakan mengusap kotorannya ini tadi. Faqallama taftaddu bi syai'in illa mata, dan tidak ada binatang yang digunakan mengusap wanita tersebut kecuali meninggal dunia. Binatangnya mati. Ini menghinakan wanita tersebut. Tapi Islam datang untuk memuliakan wanita, sehingga wanita tidak boleh keluar saja di rumahnya, bisa makan, bisa minum, bisa mandi dan seterusnya. Bahkan kalau suci dari haid boleh memakai apa? Minyak wangi di bagian intimnya. Wal gharadu, tujuannya, kata Imam Ibnu Katsir, annal ihdada, bahwasanya berkabung bagi wanita, ibaratun antar kizina, yaitu supaya wanita meninggalkan perhiasan, minatib, dari minyak wangi, walubsi ma yad'una ila zawaj min thiyabin wa hulliyin wa ghairi dzalika, dan dilarang memakai perhiasan atau memakai baju yang bagus, yaitu dilarang, yaitu memakai pakaian yang mengundang pernikahan. Wa huwa wajibun fi iddatil wafat, dan berkabung bagi wanita yang ditinggal mati suaminya ini hukumnya wajib qaulan wahidan, berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Wala yajibu fi iddati raj'iyah qaulan wahidah, adapun berkabung bagi wanita yang diceraikan suaminya tidak wajib. Wanita yang diceraikan suaminya boleh berhias atau tidak? Boleh, untuk menggoda suaminya supaya apa? Supaya rujuk lagi. Akan tetapi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, dia wajib berkabung 4 bulan apa? 10 hari. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Fa'idha balagna ajalahunna, apabila selesai masa iddahnya, inqadat iddatuhunna, wala junaha alaikum, tidak mengapa bagi kalian, ay ala awliyaiha, yaitu kepada wali-walinya, fima fa'alna, ayakni nisa allati inqadat au iddatuhunna, yaitu kepada wanita yang selesai masa iddahnya, kepada wali-walinya tidak mengapa menikahkan lagi, tidak mengapa menerima lamaran dari laki-laki lain dan seterusnya. Maka Abdullah bin Abbas berkata, fa idza inqadat iddatuha, apabila selesai masa iddahnya, fala junaha 'alaiha, tidak mengapa bagi wanita an tatazayyana, memakai perhiasan, wa tatasanna wa tata'arrada litazwid, memakai baju yang bagus supaya ada orang yang ingin menikahinya. Fadzalika bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Dari ayat yang mulia ini terdapat beberapa pelajaran penting yang bisa diambil. Yang pertama, masa iddah wanita yang ditinggal mati suaminya adalah 4 bulan 10 hari. Masa iddah wanita yang ditinggal mati suaminya adalah 4 bulan 10 hari. Dan ini mencakup wanita yang sudah dikumpuli suaminya atau belum dikumpuli. Jadi wanita yang
sudah dikumpuli suaminya, masa iddahnya sama. Yang belum dikumpuli oleh suaminya, kemudian suaminya meninggal dunia, maka sama. Masa iddahnya berapa tadi? 4 bulan 10 hari. Kemudian pertanyaan, apabila setelah akad nikah, suami meninggal dunia, apa saja yang didapatkan oleh wanita tersebut? Dapat apa tadi? Mahar. Kemudian dapat apa? Warisan. Dan yang ketiga, dia harus melalui apa? Masa iddah. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah akan kita lanjutkan setelah adzan. Barakallahu fikum. Monggo muadzin. Kemudian kita lanjutkan pelajaran yang kedua. Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya
wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil, masa iddahnya sampai dia melahirkan. Walaupun hamilnya ini muda, tua, sedang, sama. Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya sampai dia melahirkan. Berdasarkan hadis tadi, Subai'ah, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian yang berikutnya, pelajaran yang ketiga, wanita yang ditinggal mati oleh suaminya wajib melalui masa iddah di rumah suaminya. Di rumah suaminya atau di rumah yang dipakai dia hidup bersama suaminya. Bisa jadi suaminya miskin, tidak punya rumah. Demikian. Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya wajib melalui masa iddah di rumah suaminya atau di rumah yang dia tinggal bersama suaminya. Ketika suaminya masih hidup, dia tinggal di situ, maka tidak boleh keluar. Tidak boleh keluar kecuali karena darurat. Kecuali karena darurat. Tapi kalau karena tidak enak ini, itu dan yang lainnya, maka tidak dibolehkan. Kemudian yang berikutnya, wanita yang ditinggal mati oleh suaminya wajib berkabung 4 bulan 10 hari. Kemudian pelajaran berikutnya. Jadi tadi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya wajib berkabung. Berkabung itu bukan berarti nangis terus, enggak. Berkabung tadi itu yang dijelaskan. Jelas ya? Kemudian yang berikutnya, wanita yang sedang berkabung tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali karena darurat, seperti beli makanan. Tapi kalau masih ada yang lain, harus yang lain. Maka ini pentingnya belajar. Pentingnya belajar karena tinggal di rumahnya ini wajib dia. Pergi ke pasar tidak boleh kecuali tidak ada yang lain, dia harus ke pasar. Demikian. Kemudian pelajaran berikutnya, wanita yang sedang berkabung dilarang safar untuk haji atau untuk umroh. Dan ini pendapat jumhur para ulama, Imam Madhab, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat demikian. Bahkan ini yang dilakukan oleh sahabat Umar ibn al-Khattab. Bahkan Nabi SAW tadi melarang wanita keluar ke rumah keluarganya. Padahal kalau dipikir-pikir, wanita yang ditinggal mati oleh suaminya balik ke rumah keluarganya ini lebih aman, lebih nyaman, dan lebih banyak yang mengurusnya. Tapi Nabi SAW, hadis tadi, hadis Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, berkata kepada Furai'ah, adiknya atau kakaknya Abu Sa'id Al-Khudri, umkuthi fi baitiki hatta yablughal kitabu ajalah, tinggallah di rumah suamimu
atau tinggallah di rumah kamu, tinggal bersama suamimu sampai selesai masa iddahmu. Kemudian pelajaran berikutnya, wanita yang sedang berkabung dilarang keluar ke masjid untuk sholat berjamaah atau untuk sholat Jumat atau untuk menghadiri pengajian. Boring di rumah katanya. Boring nanti. Jelas ya. Sudah enak di rumah katanya. Nah, ini kewajiban nih. Jangan ke masjid untuk sholat berjamaah atau untuk sholat Jumat atau untuk menghadiri pengajian, kecuali untuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Kenapa? Karena Idul Fitri dan sholat Idul Adha hukumnya wajib bagi wanita ikut keluar ke lapangan untuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian berikutnya, wanita yang sedang berkabung dilarang memakai minyak wangi dan memakai perhiasan serta memakai baju yang berwarna-warni. Demikian pula dilarang memakai celak dan dilarang apa? Memakai apa? Hina. Hina itu apa bahasa Inggrisnya apa? Pakai pacar, hiasan tangan. Dan suaminya biar seneng gambar apa? Gambar macan. Jangan gambar macan ya. Gambar bunga ya. Bang Ibul. Bang Ibul seneng nih gambar macan ini. Kobra. Gambar bunga, gambar daun atau yang lainnya. Kalau bernyawa jangan. Demikian. Kemudian pelajaran berikutnya, wanita yang berkabung dilarang menikah dan menerima lamaran. Wanita yang sedang berkabung dilarang menikah, haram hukumnya. Kalau terjadi maka pernikahannya apa? Tidak sah. Demikian pula dilarang menerima apa? Lamaran. Keluar saja tidak boleh. Keluar rumah saja tidak boleh. Hukum asal di rumah. Kecuali kalau benar-benar darurat karena sakit, boleh. Bahkan Syekh Albani rahimahullah ketika ditanya boleh ke rumah sakit, tidak boleh. Kecuali jika sakitnya parah, harus dirawat di rumah sakit darurat ini, baru apa? Dibolehkan. Kalau sekiranya dia memanggil dokter ke rumahnya, lebih bagus. Demikian. Jadi keluarnya ini karena darurat, bukan karena silaturahim atau karena arisan atau karena yang lainnya. Seperti artis-artis itu, baru saja suaminya meninggal dunia, belum selapan. Iya selapan ya. Belum 7 hari. Belum 7 hari, belum apa? Sudah keluar rumah, ini dan seterusnya, pers dan seterusnya. Ini demikian. Ini sangat menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan 5 menit karena masalah ini penting. Moga ada pertanyaan. Kalau misalnya tadi suaminya meninggal, ya. dapat seminggu bapaknya meninggal, apakah dia boleh ke rumah bapaknya itu? Suaminya meninggal dunia, 1 minggu lagi bapaknya meninggal dunia, tidak boleh keluar dari rumah suaminya. Karena untuk takziah. Takziah itu tidak wajib. Ke masjid saja tidak boleh. Haji saja tidak boleh. Haji nanti selesai masa idahnya apa? Selesai. Jelas ya? Ada yang lain silahkan. Salat itu Salat itu boleh.
Iya, khusus sholat id karena sholat id wajib bagi wanita. Wajib sholat id. Langsung balik. Wanita yang haid harus keluar ke lapangan walaupun tidak sholat. Jadi sholat id itu hukumnya wajib, bahkan lebih wajib daripada sholat fardu. Jadi kewajiban pekanan lebih wajib dari kewajiban harian. Kewajiban tahunan sholat Idul Fitri lebih wajib daripada sholat apa? Jumat. Jadi wajib tahunan. Demikian. Iya. Wanita yang haid itu kan nggak boleh sholat, tapi masuk masjid boleh. Wanita yang haid boleh ke masjid untuk menghadiri majelis ilmu. Kan karena darahnya kan tidak kececeran, tidak berceceran. Iya. Pakai pampers ya. Pakai, ya itulah pembalut wanita. Tidak mengapa. Khilaf di antara para ulama. Tapi jadi ada wanita di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tinggal di masjid, tak punya rumah. Maka tempat tinggalnya apa? Di masjid, tidak mengapa. Apabila orang kafir boleh masuk masjid, orang kafir boleh masuk masjid, maka wanita muslimah lebih utama boleh apa? Masuk masjid. Jadi mereka wanita muslimah boleh masuk Arafah, boleh masuk tempat-tempat yang suci ketika haji. Cukup, ada yang lain? Iya. Wanitanya ini harus bekerja karena punya tanggungan anak. Kalau punya celengan 4 bulan jangan kerja dulu. Kalau punya celengan, kalau punya tabungan selama 4 bulan. Jadi kalau kita tahu seperti ini, kemudian ada jamaah yang meninggal dunia, kita wajib mencukupi keperluannya. Minimal 4 bulan apa? 10 hari. Seperti itu. Tapi masalahnya ini tidak paham mereka. Ketika keluar, wah ini rondo-rondo. Langsung di kesempatan ini. Alhamdulillah, aku tunggu apa? Aku tunggu candamu. Doa saya dikabulkan. Seperti itu. Langsung jadikan itu. Nah, harus seperti ini. Ini kalau mereka paham, kalau ilmu ini tersebar, mereka keluarganya, minimal adiknya, kakaknya, jangan kerja. Nah, seperti itu. Nah, kecuali kalau darurat, tidak ada lain baru. Jelas ya? Kecuali darurat. Nah, kalau darurat ini urusan nyawa sudah. Sakit tadi urusan nyawa. Tidak makan juga urusan apa? Nyawa. Jadi kalau darurat tidak dibolehkan. Adapun untuk sholat id nanti insya Allah mudah-mudahan kita teliti lagi. Untuk sholat id lebih kuat mana? Larangan keluar atau perintah keluar? Untuk sholat id insya Allah mudah-mudahan kita teliti lagi. Karena dalam kitab tafsir tidak disebutkan tentang masalah ini. Dari tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya. Adapun untuk sholat Jumat, sholat fardu, untuk hadir majelis ilmu tidak dibolehkan. Bahkan untuk haji dan umrah juga tidak dibolehkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian apa yang dapat disampaikan. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian berikutnya besok insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.